Selamat datang di Zona Narasi, tempat di mana kisah-kisah nyata bertemu dengan imajinasi. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai cerita yang beredar di masyarakat, dari yang menginspirasi hingga yang menggugah rasa penasaran. Setiap episode, kami akan membahas kejadian-kejadian yang mungkin pernah Anda dengar, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Dari misteri yang belum terpecahkan hingga kisah heroik yang mengubah hidup, Zona Narasi hadir untuk membawa Anda lebih dekat dengan realita yang sering kali tersembunyi di balik berita. Bersiaplah untuk terhanyut dalam narasi yang mendalam dan penuh makna. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap cerita menarik yang kami sajikan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan temukan makna di balik setiap kisah. Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Ijen, seorang pemuda bernama Arman berlatih pencak sumping, seni bela diri yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Namun, hidupnya berubah selamanya ketika ia meninggalkan kampung halaman untuk mencari jati diri di kota besar. Di tengah hiruk-pikuk kota, Arman menemukan bahwa banyak usaha kecil terancam oleh sekelompok preman yang dipimpin oleh Victor, sosok yang ditakuti dan berkuasa. Bersama Rina, pemilik warung yang berani, mereka bertekad untuk melawan ketidakadilan. Namun, perjuangan mereka tidaklah mudah. Ketika keberanian mereka diuji dan ancaman semakin dekat, apakah mereka akan mampu melawan dan melindungi hak-hak mereka? Saksikan perjalanan mereka, sebuah kisah tentang keberanian, persahabatan, dan perjuangan melawan ketidakadilan. Jangan lewatkan kisah inspiratif ini. Namun jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Ijen, suasana pagi di Banyuwangi terasa damai dan segar. Matahari mulai terbit, memancarkan sinar keemasan yang menembus celah-celah pepohonan. Suara burung berkicau riang mengisi udara, sementara aroma segar dari daun pandan dan tanah basah setelah hujan semalam menyelimuti lingkungan. Di halaman rumahnya yang sederhana, Arman, seorang pemuda berusia 20 tahun, sedang berlatih pencak sumping, seni bela diri tradisional yang merupakan warisan budaya suku Oseng. Arman bergerak lincah, kakinya melangkah mantap di atas tanah yang masih lembab. Ia mengayunkan tangan dan kakinya dengan penuh konsentrasi. Setiap gerakan mencerminkan dedikasi dan disiplin yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun. Keringat mulai menetes di dahi Arman, tetapi ia tidak peduli. Suara langkah kakinya yang berirama dan desiran angin yang lembut menjadi musik latar bagi latihan pagi itu. Tiba-tiba, suara lembut ibunya, Siti, memanggilnya dari dalam rumah. Arman, sarapan sudah siap. Ayo, jangan terlalu lama berlatih. Arman berhenti sejenak, mengusap keringat di dahi dengan punggung tangan. Ia tersenyum, merasakan hangatnya kasih sayang ibunya. Iya, Bu. Sebentar lagi, jawabnya, sebelum kembali melanjutkan latihannya. Setelah beberapa menit, Arman akhirnya menghentikan latihan dan berjalan menuju rumah. Ia membuka pintu kayu yang sederhana dan disambut oleh aroma nasi goreng yang menggugah selera. Di meja makan, Siti telah menyiapkan piring berisi nasi goreng, sambal terasi, dan kerupuk. Selamat pagi, Bu, sapa Arman sambil duduk di meja. Wah, nasi gorengnya terlihat enak sekali. Siti tersenyum, matanya berbinar. Ini resep rahasia, loh. Dulu, nenekmu selalu membuat ini untukmu. Makanlah yang banyak, agar kamu punya tenaga untuk berlatih. Arman mengambil sendok dan menyendok nasi goreng ke dalam piringnya. Terima kasih, Bu. Aku harus berlatih lebih keras lagi. Besok aku akan pergi ke kota besar untuk mencari pekerjaan. Siti menatap Arman dengan cemas.
Kota besar itu keras, Nak. Banyak orang yang tidak baik. Pastikan kamu berhati-hati, ya? Arman mengangguk, meskipun hatinya bergetar mendengar kekhawatiran ibunya. Aku akan baik-baik saja, Bu. Aku sudah belajar banyak dari latihan. Pencak sumping bukan hanya untuk bertarung, tapi juga untuk melindungi diri. Siti menghela napas, lalu mengalihkan perhatian dengan menyajikan kerupuk di atas meja. Aku hanya ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, rumah ini selalu menunggumu. Jangan lupakan asal-usulmu. Arman merasakan hangatnya perasaan itu. Aku tidak akan melupakan rumah ini, Bu. Ini adalah tempat di mana aku belajar dan tumbuh. Aku akan kembali dengan cerita yang hebat. Setelah sarapan, Arman membantu ibunya membersihkan meja. Mereka berbincang-bincang tentang rencana masa depan, harapan, dan impian. Suara tawa dan canda mengisi rumah kecil mereka, menciptakan suasana hangat yang membuat Arman merasa nyaman. Ketika matahari semakin tinggi, Arman memutuskan untuk melanjutkan latihannya. Ia kembali ke halaman, merasakan semangat yang membara. Dengan setiap gerakan, ia membayangkan dirinya menghadapi tantangan di kota besar, berjuang untuk mencapai impian dan membuktikan bahwa ia bisa sukses. Namun, di dalam hatinya, ada kerinduan yang mendalam untuk keluarganya dan kampung halamannya. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya, tetapi ia bertekad untuk membawa nilai-nilai yang telah diajarkan ibunya kemanapun ia pergi. Dengan semangat yang membara, Arman melanjutkan latihannya, bertekad untuk menjadi pendekar yang tidak hanya kuat, tetapi juga bijaksana. Suara langkah kakinya yang mantap dan desiran angin yang lembut menjadi saksi perjalanan hidupnya yang baru dimulai. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya, Arman melangkah keluar dari desa kecilnya menuju kota besar. Perjalanan itu panjang dan melelahkan, tetapi semangatnya tak pernah pudar. Ia membayangkan kehidupan baru yang menantinya, penuh dengan peluang dan tantangan. Ketika akhirnya ia tiba di kota besar, suasana yang ramai dan bising menyambutnya. Klakson mobil, teriakan pedagang, dan suara langkah kaki orang-orang yang terburu-buru memenuhi udara. Arman terpesona sekaligus tertegun oleh keramaian yang kontras dengan ketenangan desanya. Setelah beberapa saat berkeliling, Arman merasa lapar dan memutuskan untuk mencari makanan. Ia melihat sebuah warung kecil di pinggir jalan dengan papan nama sederhana yang bertuliskan Warung Rina. Aroma masakan yang menggugah selera membuat perutnya keroncongan. Ia melangkah masuk dan disambut oleh seorang gadis muda bernama Rina yang sedang menggoreng tempe di dapur. "Selamat datang. Mau pesan apa?" tanya Rina dengan senyuman ramah. "Selamat pagi. Saya mau nasi goreng, ya?" jawab Arman sambil melihat sekeliling warung yang sederhana namun hangat. Rina mencatat pesanan dan mulai menyiapkan makanan. "Nasi gorengnya enak, loh. Ini resep keluarga. Kamu baru di sini, ya?" "Iya, saya baru saja datang dari Banyuwangi." "Nama saya Arman," jawabnya sambil memperkenalkan diri. "Rina, senang bertemu denganmu, Arman. Hati-hati di kota ini, ya. Banyak orang yang tidak baik," Rina memperingatkan, matanya sedikit menyiratkan kekhawatiran. Arman mengangguk, merasakan ketegangan di udara. "Terima kasih, Rina. Saya akan berhati-hati." Tiba-tiba, suara gaduh dari luar warung menarik perhatian mereka. Arman dan Rina melangkah ke jendela untuk melihat apa yang terjadi. Di luar, sekelompok preman berkumpul, wajah mereka garang dan tatapan tajam. Salah satu dari mereka, seorang pria besar bernama Victor,
sedang berteriak kepada pemilik warung lain yang berusaha mempertahankan usahanya. "Jangan berani-berani menolak tawaran kami. Ini adalah wilayah kami sekarang," teriak Victor, suaranya menggelegar. Arman merasakan ketegangan di dalam dirinya. "Apa yang terjadi?" tanyanya kepada Rina. "Itu Victor, pemimpin preman di sini. Dia dan anak buahnya sering mengintimidasi pemilik usaha kecil. Mereka ingin menguasai lahan dan memaksa orang untuk menjual usaha mereka," Rina menjelaskan, suaranya bergetar. Arman merasa marah mendengar itu. Itu tidak benar. Kita tidak bisa membiarkan mereka melakukan ini. Rina menatapnya dengan cemas. "Arman, hati-hati. Mereka sangat berbahaya. Kita tidak bisa melawan mereka sendirian." Namun, Arman tidak bisa tinggal diam. Ia merasa tergerak untuk membantu. "Saya tidak bisa hanya melihat. Saya harus melakukan sesuatu." Rina menggenggam lengan Arman, matanya penuh kekhawatiran. "Tapi, Arman, jika kamu melawan mereka, kamu bisa dalam bahaya. Mereka tidak segan-segan menggunakan kekerasan." Arman menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. "Saya mengerti, Rina. Tapi jika kita semua takut, mereka akan terus berkuasa. Kita harus berani melawan ketidakadilan ini." Rina terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Baiklah, jika kamu benar-benar ingin membantu, kita harus mencari cara yang aman. Kita perlu bukti tentang apa yang mereka lakukan." Mereka berdua kembali ke dalam warung, berusaha merencanakan langkah selanjutnya. Arman merasa semangatnya membara, tetapi ia juga menyadari bahwa perjuangan ini tidak akan mudah. Suara gaduh di luar semakin keras, dan Arman tahu bahwa mereka harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. "Rina, kita harus mengumpulkan informasi tentang Victor dan anak buahnya. Mungkin ada orang lain yang bisa membantu kita," kata Arman, bertekad. "Baik, Arman. Aku akan berbicara dengan beberapa pelanggan tetap di sini. Mereka mungkin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi," jawab Rina, berusaha menunjukkan keberanian meskipun ketakutan masih menyelimuti hatinya. Dengan semangat baru, Arman dan Rina mulai merencanakan strategi untuk melawan preman yang mengancam usaha kecil di kota besar ini. Mereka tahu bahwa perjalanan ini akan penuh risiko, tetapi mereka bertekad untuk berjuang demi keadilan dan melindungi hak-hak mereka. Setelah pertemuan yang tegang di warung, Arman dan Rina memutuskan untuk bertindak. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan Victor dan anak buahnya terus mengintimidasi pemilik usaha kecil lainnya. Dengan tekad yang membara, mereka mulai merencanakan langkah-langkah yang harus diambil. Keesokan harinya, Arman dan Rina bertemu di warung. Rina terlihat lebih tenang, tetapi masih ada kerisauan di matanya. Arman datang lebih awal, memanfaatkan waktu untuk berlatih pencak sumping di halaman warung. Suara langkah kakinya yang mantap dan gerakan yang lincah menarik perhatian beberapa pelanggan yang lewat. "Arman, kamu sudah berlatih lagi?" tanya Rina sambil mengatur meja dan kursi di warung. "Iya, aku merasa perlu untuk tetap siap. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi," jawab Arman, berhenti sejenak untuk menghapus keringat di dahi. Rina mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan kekhawatiran. "Aku masih berpikir tentang rencana kita. Apa yang harus kita lakukan jika Victor mengetahui bahwa kita berencana melawan mereka?" Arman menatap Rina dengan serius. "Kita harus mengumpulkan bukti tentang tindakan mereka. Mungkin kita bisa merekam percakapan mereka atau mengambil foto saat mereka mengintimidasi pemilik usaha lain. Bagaimana jika mereka melihat kita?"
Mereka bisa sangat berbahaya. Rina mengingatkan, suaranya bergetar. Kita harus pintar dan hati-hati. Kita bisa menggunakan ponselku untuk merekam tanpa mereka ketahui. Kita harus mencari tahu siapa saja yang terlibat dan bagaimana mereka beroperasi. Arman menjelaskan, berusaha meyakinkan Rina. Rina menghela napas, berusaha menenangkan diri. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi kita harus melakukannya dengan sangat hati-hati. Setelah merencanakan strategi, mereka memutuskan untuk mengunjungi warung lain yang juga terancam oleh Victor. Mereka berjalan menyusuri jalanan yang ramai, suara klakson mobil dan teriakan pedagang mengisi udara. Arman merasakan ketegangan di dalam dirinya, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Setibanya di warung milik Pak Joko, seorang pemilik warung yang sudah lama beroperasi, mereka disambut dengan hangat. Pak Joko, seorang pria paruh baya dengan wajah ramah, sedang menggoreng ikan di dapur. Selamat datang, anak-anak. Apa kabar? Tanya Pak Joko, tersenyum lebar. Kami baik, Pak Joko. Kami ingin berbicara tentang Victor dan preman-premannya, jawab Arman, langsung ke pokok permasalahan. Mendengar nama Victor, wajah Pak Joko langsung berubah. Ah, Victor. Dia memang masalah besar. Dia dan anak buahnya sering datang ke sini, mengancam dan meminta uang perlindungan. Rina menatap Pak Joko dengan serius. Apa yang bisa kami lakukan untuk membantu? Kami ingin melawan mereka. Pak Joko menggelengkan kepala, tampak ragu. Anak-anak, itu berbahaya. Mereka tidak segan-segan menggunakan kekerasan. Banyak yang sudah mencoba melawan, tetapi tidak berhasil. Arman tidak mau menyerah. Kami tidak bisa hanya diam. Jika kita semua takut, mereka akan terus berkuasa. Kami ingin mengumpulkan bukti dan melaporkannya kepada pihak berwenang. Pak Joko terdiam sejenak, lalu menghela napas. Kalian berani, tetapi ingat, kalian tidak sendirian. Jika kalian butuh bantuan, saya akan mendukung kalian. Kita harus bersatu. Rina tersenyum, merasa terharu dengan dukungan Pak Joko. Terima kasih, Pak Joko. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Setelah berbincang-bincang lebih lanjut, Arman dan Rina meninggalkan warung Pak Joko dengan semangat baru. Mereka merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan ini. Di jalan pulang, Rina menatap Arman. Kamu tahu, aku mulai merasa lebih percaya diri. Jika kita bisa mengumpulkan cukup bukti, mungkin kita bisa menghentikan Victor. Arman tersenyum, merasakan harapan yang tumbuh di dalam dirinya. Kita akan melakukannya, Rina. Kita akan berjuang untuk hak kita dan untuk semua orang yang terancam. Mereka berdua melanjutkan langkah, bertekad untuk menghadapi tantangan yang ada di depan. Suara langkah kaki mereka bergema di jalanan kota yang ramai, menciptakan irama baru dalam perjuangan mereka melawan ketidakadilan. Setelah beberapa hari merencanakan dan mengumpulkan informasi, Arman dan Rina merasa semakin dekat untuk mengungkap kejahatan Victor dan anak buahnya. Mereka telah berhasil merekam beberapa percakapan antara Victor dan para preman lainnya, tetapi mereka tahu bahwa itu belum cukup. Mereka perlu lebih banyak bukti untuk melaporkan tindakan ilegal tersebut kepada pihak berwenang. Suatu sore, Arman dan Rina berkumpul di warung Rina untuk membahas langkah selanjutnya. Suasana di dalam warung terasa tegang, meskipun aroma masakan yang sedang dimasak Rina memberikan sedikit kenyamanan. Rina sedang menyiapkan teh hangat ketika Arman masuk. Selamat sore, Rina, sapa Arman sambil duduk di meja. Selamat sore, Arman.
Aku baru saja merebus air. Teh hangat akan siap sebentar lagi, jawab Rina, sambil menuangkan air panas ke dalam cangkir. Arman menghela napas, merasakan beban di pundaknya. Kita perlu melakukan sesuatu yang lebih besar. Rekaman yang kita miliki belum cukup untuk menghentikan mereka. Rina mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan keraguan. Aku tahu, tetapi kita harus sangat hati-hati. Jika mereka mengetahui bahwa kita mengumpulkan bukti, mereka bisa membalas dendam. Benar, tapi kita tidak bisa terus bersembunyi. Kita harus mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam jaringan ini. Mungkin ada orang lain yang bisa membantu kita, Arman menjelaskan, berusaha meyakinkan Rina. Tiba-tiba, suara pintu warung terbuka, dan seorang pria bertubuh besar masuk. Arman dan Rina langsung mengenali Victor, yang datang dengan 2 anak buahnya. Suasana di dalam warung berubah tegang seketika. Victor menatap mereka dengan tatapan tajam. "Hei, kalian berdua. Apa yang kalian lakukan di sini?" tanya Victor, suaranya menggelegar. Rina berusaha tenang, tetapi Arman merasakan jantungnya berdegup kencang. "Kami hanya berbincang-bincang, Victor." "Tidak ada yang salah dengan itu," jawab Rina, berusaha menjaga nada suaranya. Victor mendekat, senyumnya menyeringai, tetapi tidak ada kebaikan di dalamnya. "Bincang-bincang? Atau kalian sedang merencanakan sesuatu? Aku tidak suka jika ada yang merencanakan di belakangku." Arman berdiri, berusaha menunjukkan keberanian. "Kami tidak merencanakan apa-apa, Victor. Kami hanya ingin menjalani usaha kami dengan tenang." Victor tertawa sinis. "Tenang? Di kota ini, tidak ada yang bisa tenang tanpa izin kami. Kalian harus ingat, kami yang menguasai tempat ini. Jika kalian berani melawan, kalian akan menyesal." Rina menggenggam tangan Arman, merasakan ketegangan di udara. "Kami tidak ingin masalah, Victor. Kami hanya ingin berusaha dengan baik." Victor melangkah mundur, tetapi tatapannya tetap tajam. "Kalian lebih baik berhati-hati. Aku punya mata di mana-mana. Jika kalian berani berbuat curang, aku akan tahu." Setelah Victor dan anak buahnya pergi, Arman dan Rina saling menatap, merasakan ketakutan yang menyelimuti mereka. "Kita harus lebih berhati-hati," kata Rina, suaranya bergetar. "Ya, kita tidak bisa membiarkan mereka mengetahui rencana kita. Kita harus mencari cara lain untuk mengumpulkan bukti," jawab Arman, berusaha menenangkan diri. Rina menghela napas, berusaha mengumpulkan keberanian. "Mungkin kita bisa mencari tahu lebih banyak tentang orang-orang yang bekerja untuk Victor. Jika kita bisa menemukan kelemahan mereka, kita bisa memanfaatkannya." Arman mengangguk, merasa semangatnya kembali. "Itu ide yang bagus. Kita bisa mulai dengan mencari tahu siapa saja yang sering berhubungan dengan Victor. Mungkin ada orang yang tidak setuju dengan cara mereka." Mereka berdua mulai merencanakan langkah selanjutnya, meskipun ketegangan masih terasa di antara mereka. Arman tahu bahwa mereka harus bergerak cepat sebelum Victor mengetahui rencana mereka. "Rina, kita harus mencari informasi ini dengan hati-hati. Kita tidak bisa terburu-buru," kata Arman, menekankan pentingnya kehati-hatian. "Setuju. Kita harus mencari tahu siapa yang bisa kita percayai. Kita tidak bisa melakukannya sendirian," jawab Rina, merasa lebih tenang dengan rencana yang mulai terbentuk. Dengan semangat baru, mereka bertekad untuk melanjutkan perjuangan mereka melawan ketidakadilan. Meskipun tantangan di depan tampak semakin berat,
Arman dan Rina tahu bahwa mereka tidak akan menyerah. Mereka akan berjuang untuk hak mereka dan untuk semua orang yang terancam oleh kekuasaan Victor. Setelah beberapa hari mencari informasi dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya, Arman dan Rina akhirnya mendapatkan petunjuk yang bisa membawa mereka lebih dekat untuk mengungkap kejahatan Victor. Mereka mendengar kabar dari seorang pelanggan tetap di warung Rina bahwa ada seorang mantan anggota geng Victor yang bersedia berbicara. Pria itu, yang bernama Andi, telah keluar dari geng dan merasa bersalah atas semua yang telah dilakukannya. Suatu sore, Arman dan Rina bertemu dengan Andi di sebuah kafe kecil yang terletak di pinggir jalan. Suasana di dalam kafe cukup tenang, dengan aroma kopi yang menyegarkan dan suara musik lembut mengalun di latar belakang. Mereka memilih meja di sudut yang agak tersembunyi, berharap bisa berbicara tanpa menarik perhatian. "Terima kasih sudah mau bertemu dengan kami, Andi," kata Arman, sambil mengulurkan tangan untuk bersalaman. Andi, seorang pria bertubuh kekar dengan tatapan serius, menjabat tangan Arman. "Aku tidak ingin terlibat masalah lagi, tapi aku merasa harus membantu. Apa yang kalian rencanakan?" Rina menatap Andi dengan penuh harapan. "Kami ingin mengumpulkan bukti tentang Victor dan anak buahnya. Kami tahu mereka terlibat dalam banyak kejahatan, dan kami ingin menghentikan mereka." Andi mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan keraguan. Victor bukan orang yang bisa dianggap remeh. Dia memiliki koneksi yang kuat, dan dia tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk melindungi kepentingannya. Arman menatap Andi dengan serius. "Kami sudah melihat sendiri bagaimana dia mengintimidasi pemilik usaha kecil. Kami tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Kami butuh bantuanmu untuk mengetahui lebih banyak tentang mereka." Andi menghela napas, tampak berpikir keras. "Baiklah, aku bisa memberitahu kalian tentang beberapa tempat di mana mereka sering berkumpul. Tapi kalian harus berhati-hati. Jika mereka tahu kalian mencari informasi, kalian bisa dalam bahaya." Rina menggenggam tangan Arman, merasakan ketegangan di udara. "Kami akan berhati-hati, Andi. Kami tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu." Andi mengeluarkan ponselnya dan mulai mencatat beberapa nama dan lokasi. Ini adalah tempat-tempat di mana Victor dan anak buahnya sering berkumpul. Jika kalian bisa mendapatkan bukti di sana, itu bisa sangat membantu. Arman dan Rina saling bertukar pandang, merasakan semangat baru. "Terima kasih, Andi. Ini sangat berarti bagi kami," kata Arman, merasa berterima kasih atas bantuan Andi. Setelah berbincang-bincang lebih lanjut, mereka berpisah dengan Andi dan kembali ke warung. Di perjalanan pulang, Rina tidak bisa menahan senyumnya. "Kita akhirnya mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Ini bisa menjadi langkah besar untuk menghentikan Victor." Arman mengangguk, tetapi ia juga merasakan beban di pundaknya. "Ya, tetapi kita harus sangat hati-hati. Kita tidak bisa terburu-buru. Kita harus merencanakan dengan matang." Setibanya di warung, mereka mulai merencanakan langkah selanjutnya. Arman mengeluarkan catatan yang diberikan Andi dan mulai mencatat semua informasi yang mereka dapatkan. "Kita bisa mulai dengan mengunjungi tempat-tempat ini malam ini. Kita harus mencari tahu siapa saja yang terlibat dan bagaimana mereka beroperasi." Rina mengangguk, tetapi ada keraguan di matanya. "Tapi, Arman, bagaimana jika kita ketahuan? Kita tidak tahu seberapa banyak mereka tahu tentang kita. Kita harus berpura-pura biasa saja. Kita bisa menggunakan ponsel untuk merekam jika ada yang mencurigakan. Kita harus tetap waspada," jawab Arman,
berusaha meyakinkan Rina. Malam itu, mereka bersiap-siap untuk pergi ke lokasi pertama yang disebutkan Andi. Arman mengenakan pakaian gelap agar tidak menarik perhatian, sementara Rina membawa ponsel untuk merekam. Mereka berdua merasa tegang, tetapi semangat untuk melawan ketidakadilan membuat mereka terus maju. Rina, ingat, kita harus tetap tenang dan tidak panik. Jika ada yang mencurigakan, kita harus segera pergi, kata Arman, menatap Rina dengan serius. Baik, Arman. Aku siap. Kita akan melakukannya bersama-sama, jawab Rina, berusaha menunjukkan keberanian meskipun hatinya berdebar-debar. Dengan tekad yang kuat, mereka melangkah keluar dari warung, siap menghadapi tantangan yang ada di depan. Suara langkah kaki mereka bergema di jalanan kota yang gelap, menciptakan irama baru dalam perjuangan mereka melawan ketidakadilan. Mereka tahu bahwa perjalanan ini akan penuh risiko, tetapi mereka bertekad untuk berjuang demi hak mereka dan untuk semua orang yang terancam oleh kekuasaan Victor. Malam itu, Arman dan Rina melangkah dengan hati-hati menuju lokasi pertama yang disebutkan Andi. Suasana kota yang biasanya ramai kini terasa sepi dan mencekam. Lampu jalan berkelap-kelip, menciptakan bayangan panjang di trotoar. Arman merasakan ketegangan di dalam dirinya, tetapi semangat untuk melawan ketidakadilan membuatnya terus melangkah. Mereka tiba di sebuah gudang tua yang terletak di pinggir kota. Dari luar, gudang itu tampak tidak terawat, dengan cat yang mengelupas dan jendela yang pecah. Suara tawa dan teriakan dari dalam membuat Arman dan Rina saling berpandangan, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Apakah kita benar-benar harus masuk? Tanya Rina. Suaranya bergetar. Kita harus. Ini kesempatan kita untuk mendapatkan bukti, jawab Arman, berusaha meyakinkan Rina. Ingat, kita hanya perlu merekam dan kemudian pergi. Mereka berdua mengintip ke dalam gudang. Di dalam, terlihat sekelompok pria berkumpul, termasuk Victor, yang sedang berbicara dengan anak buahnya. Arman mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam, berusaha untuk tidak menarik perhatian. Jangan khawatir, semua sudah diatur. Kita akan ambil alih semua usaha kecil di sekitar sini. Suara Victor terdengar jelas, membuat Arman dan Rina tertegun. Victor, bagaimana jika ada yang melawan? Salah satu anak buahnya bertanya. Victor tertawa sinis. Siapa yang berani melawan kita? Kita punya kekuatan dan uang. Mereka tidak akan berani melawan. Arman menatap Rina, merasakan kemarahan membara di dalam dirinya. Kita harus segera pergi. Kita sudah mendapatkan cukup bukti, bisiknya. Namun, saat mereka berbalik untuk pergi, langkah kaki mereka terdengar di lantai kayu yang berderit. Victor dan anak buahnya langsung menoleh, dan tatapan tajam Victor membuat jantung Arman berdegup kencang. Hei! Siapa itu? Teriak Victor, suaranya menggelegar. Arman dan Rina berlari, tetapi Victor dan anak buahnya sudah mengejar mereka. Kejar mereka! Teriak Victor, suaranya penuh amarah. Mereka berlari sekuat tenaga, melompati genangan air dan berbelok di sudut-sudut jalan. Arman merasakan napasnya mulai terengah-engah, tetapi ia tidak bisa berhenti. Rina berlari di sampingnya, wajahnya pucat karena ketakutan. Arman, mereka semakin dekat, teriak Rina, suaranya penuh kepanikan. Ke sana! Arman menunjuk ke arah gang sempit di sebelah kanan. Mereka berbelok dan berlari ke dalam gang, berharap bisa menemukan tempat untuk bersembunyi. Namun, gang itu berujung buntu. Mereka terpaksa berhenti, dan Arman merasakan ketegangan yang mencekam. Kita terjebak, bisiknya,
melihat ke belakang dan melihat Victor dan anak buahnya mendekat. Rina menggenggam tangan Arman, matanya penuh ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa melawan mereka. Arman berpikir cepat. Kita harus mencari cara untuk melarikan diri. Jika kita bisa menemukan jalan keluar, kita bisa pergi ke polisi. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Victor dan anak buahnya muncul di ujung gang, wajah mereka menunjukkan niat jahat. Kalian pikir bisa melarikan diri? Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian sekarang, teriak Victor, senyumnya menyeringai. Arman merasakan ketakutan menyelimuti dirinya, tetapi ia tidak bisa menunjukkan kelemahan. Rina, tetap dekat denganku. Kita harus berjuang, katanya, berusaha menenangkan Rina. Victor melangkah maju, mengangkat tangannya. Kalian berani sekali datang ke sini. Sekarang, kalian akan membayar untuk semua ini. Arman dan Rina bersiap untuk melawan, tetapi sebelum mereka bisa bergerak, Victor dan anak buahnya menyerang. Dalam sekejap, Arman merasakan pukulan keras di wajahnya, dan ia terjatuh ke tanah. Rina berteriak, tetapi ia juga ditangkap oleh salah satu anak buah Victor. Jangan! Lepaskan dia, teriak Arman, berusaha bangkit, tetapi tubuhnya terasa lemah. Victor berdiri di atas Arman, menatapnya dengan sinis. Kalian pikir bisa melawan? Ini adalah akhir dari perjuangan kalian. Tidak ada yang akan mendengar teriakan kalian. Rina berjuang melawan, tetapi anak buah Victor menahannya dengan kuat. Arman, tolong, teriaknya, air mata mengalir di pipinya. Arman merasakan kepanikan dan kemarahan yang membara di dalam dirinya. Kita tidak akan menyerah. Kita akan melawan, teriaknya, meskipun ia tahu situasinya semakin buruk. Victor tertawa, suaranya penuh ejekan. Kalian tidak tahu dengan siapa kalian berhadapan. Sekarang, kalian akan belajar bahwa melawan kami adalah kesalahan terbesar dalam hidup kalian. Dalam momen itu, Arman menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam situasi yang sangat berbahaya. Ketidakpastian dan ketakutan menyelimuti mereka, tetapi di dalam hatinya, ia bertekad untuk tidak menyerah. Mereka harus menemukan cara untuk melawan dan melindungi diri mereka, meskipun semua tampak gelap dan tanpa harapan. Arman terbaring di tanah, merasakan sakit yang menyengat di wajahnya setelah dipukul oleh Victor. Suara tawa dan ejekan dari Victor dan anak buahnya menggema di telinganya, menciptakan suasana yang mencekam. Rina, yang ditahan oleh salah satu preman, berjuang melawan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan dalam situasi ini. Arman, bangkit. Kita harus pergi, teriak Rina, suaranya penuh kepanikan. Arman berusaha bangkit, tetapi tubuhnya terasa lemah. Rina, aku tidak bisa, jawabnya, napasnya terengah-engah. Ia merasakan kepanikan menyelimuti dirinya, tetapi ia tahu bahwa mereka tidak bisa menyerah. Victor melangkah maju, menatap Arman dengan tatapan penuh kebencian. Kalian pikir bisa melawan kami? Sekarang, kalian akan membayar untuk semua keberanian bodoh kalian, katanya, suaranya menggelegar. Jangan sentuh dia, teriak Rina, berusaha meronta dari cengkeraman preman yang menahannya. Kita tidak melakukan kesalahan apapun. Victor tertawa sinis. Kalian tidak mengerti, kan? Di dunia ini, yang kuat yang bertahan. Kalian hanya dua anak kecil yang berani melawan raksasa. Sekarang, saatnya kalian belajar pelajaran yang mahal. Arman merasakan kemarahan membara di dalam dirinya.
Kami tidak akan membiarkanmu terus mengintimidasi orang-orang. Kami akan melawan, teriaknya, berusaha berdiri meskipun rasa sakitnya sangat menyiksa. Victor mendekat, mengangkat tangannya seolah-olah siap untuk menyerang lagi. Kau ingin melawan? Baiklah, aku akan memberimu pelajaran yang tidak akan kau lupakan. Tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan, membuat semua orang terdiam sejenak. Arman dan Rina saling berpandangan, merasakan harapan baru. Mungkin kita bisa selamat, bisik Rina, matanya berbinar. Victor terlihat panik sejenak, tetapi segera mengembalikan ekspresi dinginnya. Tidak ada yang akan menyelamatkan kalian. Kita harus pergi sekarang, teriaknya kepada anak buahnya. Salah satu anak buah Victor menarik Rina lebih dekat, sementara yang lain berusaha menarik Arman. Ayo, kita pergi, teriaknya, tetapi Arman tidak ingin menyerah begitu saja. Rina, kita harus berjuang. Arman berteriak, berusaha mengumpulkan semua kekuatannya. Kita tidak bisa membiarkan mereka menang. Rina mengangguk, meskipun ketakutan masih terlihat di wajahnya. Tapi bagaimana? Kita tidak punya senjata, dan mereka lebih banyak. Arman melihat sekeliling, mencari sesuatu yang bisa mereka gunakan. Di dekatnya, ia melihat sebatang kayu yang tergeletak di tanah. Dengan segenap tenaga, ia meraih kayu itu dan berdiri, meskipun tubuhnya masih terasa lemah. Victor, jika kau berani, hadapi aku, teriak Arman, mengangkat kayu itu dengan penuh keberanian. Victor terkejut, tetapi segera tersenyum sinis. Kau pikir itu bisa menghentikanku? Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk melawan. Dengan semangat yang membara, Arman melangkah maju, berusaha menahan rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya. Rina, yang melihat keberanian Arman, merasa terinspirasi. Aku akan membantumu, Arman, teriaknya, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman preman. Victor dan anak buahnya maju, tetapi Arman tidak mundur. Ia mengayunkan kayu itu dengan sekuat tenaga, berusaha melindungi Rina dan dirinya sendiri. Kita tidak akan menyerah, teriaknya, suaranya penuh semangat. Dalam kekacauan itu, suara sirene semakin mendekat. Arman merasakan harapan baru, tetapi ia juga tahu bahwa mereka harus bertindak cepat. Rina, kita harus pergi. Jika polisi datang, kita bisa melaporkan semua ini, teriaknya. Rina berusaha melawan preman yang menahannya. Lepaskan aku. Kita harus pergi, teriaknya, berjuang sekuat tenaga. Akhirnya, dengan satu gerakan cepat, Arman berhasil memukul salah satu anak buah Victor dengan kayu, membuatnya terjatuh. Ayo, Rina. Sekarang, teriak Arman, berlari menuju pintu keluar. Mereka berlari sekuat tenaga, melompati genangan air dan berbelok di sudut-sudut jalan. Arman merasakan napasnya semakin berat, tetapi semangat untuk melindungi Rina dan melawan ketidakadilan membuatnya terus maju. Saat mereka berlari, suara sirene polisi semakin dekat. Kita hampir sampai, teriak Rina, matanya berbinar dengan harapan. Akhirnya, mereka berhasil mencapai jalan utama, di mana mobil polisi sudah mulai berdatangan. Arman dan Rina berlari ke arah polisi, mengangkat tangan mereka. Tolong! Kami butuh bantuan, teriak Arman, suaranya penuh kepanikan. Polisi segera menghampiri mereka, dan Arman merasakan lega yang luar biasa. Mereka adalah preman. Mereka mengintimidasi kami dan pemilik usaha kecil lainnya, teriak Rina, menjelaskan situasi dengan cepat.
Polisi segera berlari menuju gudang, sementara Arman dan Rina berdiri di pinggir jalan, merasakan campuran ketakutan dan harapan. Mereka tahu bahwa ini adalah momen penentuan dalam perjuangan mereka. Meskipun mereka telah menghadapi krisis terberat, mereka tidak akan menyerah. Mereka akan berjuang untuk keadilan dan melindungi hak-hak mereka, tidak peduli seberapa sulit jalannya. Suara sirene polisi masih menggema di udara saat Arman dan Rina berdiri di pinggir jalan, menunggu dengan penuh harapan. Mereka melihat beberapa petugas polisi berlari menuju gudang tempat Victor dan anak buahnya berkumpul. Jantung Arman berdegup kencang, campuran antara ketakutan dan harapan memenuhi dirinya. Apakah mereka akan menangkap Victor? Tanya Rina, suaranya bergetar. Harusnya begitu. Kita sudah memberikan informasi yang cukup, jawab Arman, berusaha menenangkan Rina meskipun ia sendiri merasa cemas. Beberapa menit kemudian, polisi kembali dengan Victor dan anak buahnya yang terikat. Victor terlihat marah dan frustrasi, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Arman dan Rina saling berpandangan, merasakan lega yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan, bisik Rina, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Seorang petugas polisi mendekati mereka, wajahnya serius tetapi penuh empati. Kalian berdua, apakah kalian baik-baik saja? Kami mendengar bahwa kalian dalam bahaya. Arman mengangguk, berusaha menahan emosi. Kami baik-baik saja. Kami hanya ingin melaporkan semua yang mereka lakukan. Mereka mengintimidasi pemilik usaha kecil di sini. Petugas polisi mencatat informasi yang diberikan Arman dan Rina. Kami akan menyelidiki lebih lanjut. Terima kasih telah melaporkan ini. Kalian berani sekali. Rina merasa bangga mendengar pujian itu. Kami hanya melakukan apa yang benar. Kami tidak bisa membiarkan mereka terus berkuasa. Setelah beberapa saat, polisi membawa Victor dan anak buahnya pergi. Arman dan Rina berdiri di sana, merasakan beban yang terangkat dari pundak mereka. Kita berhasil, Rina. Kita berhasil, teriak Arman, tidak bisa menahan kegembiraannya. Rina tersenyum lebar, air mata kebahagiaan masih mengalir di pipinya. Aku tidak percaya ini terjadi. Kita benar-benar melawan mereka. Mereka berdua berpelukan, merasakan kebersamaan dan kekuatan yang telah mereka bangun selama ini. Tapi ini belum berakhir. Kita harus memastikan bahwa semua pemilik usaha kecil di sini merasa aman, kata Arman, menyadari bahwa perjuangan mereka masih panjang. Benar. Kita harus membantu mereka untuk melawan intimidasi dan membangun kembali usaha mereka, jawab Rina, semangatnya kembali membara. Setelah berbincang-bincang dengan polisi, Arman dan Rina memutuskan untuk kembali ke warung Rina. Mereka ingin memberitahu Pak Joko dan pemilik usaha lainnya tentang apa yang telah terjadi. Saat mereka berjalan, suasana di sekitar mereka terasa lebih cerah. Lampu-lampu kota berkelap-kelip, dan suara tawa anak-anak yang bermain di taman menambah keceriaan malam itu. Setibanya di warung, mereka disambut oleh Pak Joko yang tampak cemas. Kalian berdua, apa yang terjadi? Kami mendengar suara sirene dan melihat polisi datang. Tanyanya, wajahnya penuh kekhawatiran. Kami berhasil, Pak Joko. Victor dan anak buahnya ditangkap, kata Rina, suaranya penuh semangat. Pak Joko terkejut, tetapi segera tersenyum lebar. Syukurlah. Kalian berdua sangat berani. Ini adalah berita baik bagi kita semua. Arman dan Rina menjelaskan semua yang terjadi, bagaimana mereka berhasil mengumpulkan bukti dan melaporkan tindakan Victor kepada polisi.
Pak Joko mendengarkan dengan seksama, matanya berbinar dengan kebanggaan. Kalian telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Kita harus bersatu untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang akan mengalami hal yang sama, kata Pak Joko, bersemangat. Malam itu, Arman, Rina, dan Pak Joko berkumpul dengan pemilik usaha kecil lainnya di warung. Mereka berbagi cerita tentang keberanian dan perjuangan mereka, saling mendukung dan berjanji untuk tidak membiarkan premanisme menguasai kehidupan mereka. Ini adalah awal baru untuk kita semua, kata Arman, menatap wajah-wajah penuh harapan di sekelilingnya. Kita akan membangun komunitas yang lebih kuat dan saling mendukung. Rina mengangguk, merasa bangga bisa menjadi bagian dari perubahan ini. Kita tidak akan membiarkan ketidakadilan menguasai kita. Kita akan berjuang bersama. Dengan semangat baru, mereka merayakan kemenangan kecil mereka, menyadari bahwa meskipun perjalanan ini penuh tantangan, mereka tidak sendirian. Mereka memiliki satu sama lain dan komunitas yang siap untuk berjuang demi keadilan. Arman menatap Rina, merasakan rasa syukur yang mendalam. Terima kasih, Rina. Tanpamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Rina tersenyum, merasakan ikatan yang semakin kuat di antara mereka. Kita adalah tim Arman. Kita akan terus berjuang bersama. Malam itu, di bawah cahaya bintang yang bersinar, mereka merasakan harapan baru untuk masa depan. Mereka tahu bahwa perjuangan mereka belum berakhir, tetapi dengan keberanian dan solidaritas, mereka siap menghadapi apapun yang akan datang. Terima kasih sudah mengikuti ceritanya. Jangan lupa like, komen dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.